Aula itu sepertinya tidak ada habisnya. Xiaoyan menggerakkan langkahnya dengan ringan, dan berjalan jauh dan lebar dalam kegelapan tanpa tujuan. Dia masih tidak melihat apa-apa, tidak menyentuh dinding, atau bahkan terlihat seperti terus berjalan di padang pasir. Bahkan tidak tahu, hanya berjalan selangkah demi selangkah tanpa arah. Xiaoyan hanya bisa mendengar detak jantungnya dan suara langkah di bawah kakinya. Lambat laun, dia bahkan bisa mendengar suara darah mengalir melalui pembuluh darah, dan semakin jelas, dan akhirnya menjadi sekeras aliran gunung. Dia tiba-tiba merasa sedikit kesal dan gelisah. Xiaoyan tidak tahan lagi, karena dia tidak dapat mencapai beberapa kaki. Gunakan kekuatan jiwa untuk menjelajahi jalan. Jika dipikir-pikir, kekuatan jiwa menyembur keluar dari lautan pengetahuan, menyebar dengan sangat cepat ke segala arah. Kekuatan jiwa dipisahkan dari tubuh, seperti Yunxia menutupi langit, dan kecepatan penyelubungannya sangat cepat. Begitu Xiaoyan punya waktu untuk mengingat patriark klan Yao, dia telah menempuh jarak ratusan kaki. Tidak, CZ mengatakan bahwa Anda tidak boleh mengaktifkan banyak jejak jiwa sekaligus. Siapa yang tahu berapa banyak jejak jiwa yang tersembunyi di ruang yang luas ini? Petik 2. Jika ada kilatan petir di hatinya, wajah Xiaoyan sangat berubah, dan hatinya bergerak cepat untuk mengingat kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa dipulihkan beberapa kali lebih cepat daripada saat ia keluar. Tapi ini masih terlambat. Meskipun tanggapan Xiaoyan digambarkan sangat cepat dan kontrol kekuatan jiwa sangat luar biasa, ada terlalu banyak jejak jiwa di lantai 2 kuil pikiran. Dan kecepatan penyebaran Xiaoyan kekuatan jiwanya terlalu cepat. Tapi nafas sementara itu, ada 5 jejak jiwa yang dipengaruhi oleh kekuatan jiwa Xiaoyan. Muncul dari kegelapan, mengambang seperti cahaya lilin tertiup angin. Namun, hanya 5 tanda jiwa yang tampaknya dimusnahkan kapan saja. Tetapi fluktuasi jiwa yang dikirim mengaduk langit di ruang sunyi ini. 5 jiwa melonjak hebat, di aula, seperti 5 kabut hitam pekat. Mereka ditekan oleh jiwa Xiaoyan yang berguling ke belakang. Xiaoyan tidak punya waktu untuk mencegahnya. 5 gelombang jiwa bergegas ke laut kesadaran jiwanya segera dan bertabrakan satu sama lain. Di lautan kesadaran Xiaoyan, 5 masalah yang dibawanya meledak menjadi kehampaan. Meski tidak ada sisa kebingungan atau keraguan, masih ada gejolak jiwa yang marah. Kekuatan jiwa manapun di sini sudah cukup untuk membuat Xiaoyan sakit kepala, apalagi 5. Apa? Petik 2. Xiaoyan yang sakit kepala dan berteriak sepenuh hati. Dia menggenggam kepalanya dengan kedua tangan, mengejang dan melompat tinggi. Dia melemparkan beberapa putaran di udara, dan jatuh dengan keras ke tanah. Lantai aula sedikit bergetar. Meskipun Xiaoyan terlihat seperti pria pendiam, dia memiliki darah di tulangnya. Dia tidak akan cemberut bahkan jika dia ditusuk dengan beberapa pisau selama pertempuran. Saat ini, dia hampir dalam keadaan tidak normal. Bisa dibayangkan jiwanya mengenal laut. Betapa mengerikan kejutan itu. Meskipun dia mati-matian memobilisasi kekuatan jiwa untuk melawan. Meskipun kekuatan jiwa dari puncak kerajaannya dipancarkan seperti gelombang yang bergulung di laut. Menghadapi dampak dari fluktuasi jiwa dari puncak-puncak dunia. 5 alam kekaisaran hanya bisa menjadi batu giok pecah bunga terbang yang luar biasa di foto di atas karang. Kecuali yang spektakuler, yang tersisa hanyalah ratapan. Xiaoyan, yang menolak kemandulan, berguling-guling di tanah. Pada saat ini, dia hanya merasa ada file yang tak terhitung jumlahnya di lautan jiwanya yang terus-menerus dipotong. Seolah dia ingin mengikir tengkoraknya dan memotong otaknya. Darah terus mengalir dari wajah Xiaoyan, seperti 7 sungai darah yang mengalir deras. Mengalir di pipinya, membasahi pakaiannya, dan menyeret jalur darah merah di lantai dengan tubuhnya yang menggelinding. Menyeramkan. Darah terus mengalir. Dan dengan deru keengganan dan ketidakpuasan, itu terus bergema di aula. Ketika tangan Xiaoyan terbentang dengan lemah, desahan lembut datang dari kedalaman tubuhnya. Dan sangat lembut tetapi dengan kekuatan jiwa yang tidak dapat melanggar kehendaknya menyapu jiwa Xiaoyan. Kelima jiwa itu musnah dan menghilang untuk sementara waktu. Anakmu sangat berani sehingga dia berani memprovokasi kejutan jiwa dari puncak 5 kaisar.
Haruskah lelaki tua itu memuji Anda karena berani atau haruskah Anda mengatakan bahwa Anda idiot? Petik 2. Itu suara lama. Xiao Yan berjuang untuk duduk dengan dukungan satu tangan. Pertama, dia menggunakan tangannya yang berlumuran darah untuk memasukkan obat secara acak ke mulutnya. Dan kemudian dia menarik napas setelah menelan dengan susah payah. Saya selalu tidak tertarik pada boneka. Tapi itu hanya tempat hantu aneh. Aneh. Petik 2. Anak Anda tidak terlihat seperti orang yang bingung. Ada sedikit kesenangan dalam kata-kata lama. Jangan mengolok-olok saya ketika Anda tua. Yah, saya akui bahwa saya sedikit impulsif kali ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa kegelapan tanpa batas ini bahkan dapat menyerap cahaya tanda jiwa? Saya tidak dapat menemukan tanda jiwa ini sama sekali, kata Xiao Yan dengan wajah pahit, melirik pakaian yang telah dibasahi darah. Dan dia takut di dalam hatinya. Oh, sangat jahat, Zhan Lao curiga. Tiba-tiba, dia terkejut. Ya, bahan ini. Tidak heran jika batu aneh seperti itu tidak terduga. Petik 2. Apa? Xiao Yan bingung. Jumlah batu aneh tersebut sangat sedikit. Saya tidak menyangka ada begitu banyak apoteker. Dan mereka juga digunakan untuk membangun aula besar. Zhan Lao tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas pada para ahli medis. Tetapi dunia hanya tahu bahwa batu ini bermanfaat untuk menjaga kekuatan jiwa. Tetapi saya khawatir dia tidak mengetahui kegunaan lain yang luar biasa dari batu ini. Petik 2. Oh, ayolah. Xiao Yan merasakan ramuan panas di tubuhnya saat mendengar kata-kata Zhan Lao. Dan matanya melintas melewati api abu-abu. Artinya, begitu batu itu membentuk segel, akan ada semacam denyutan di dalamnya, yang sangat dekat dengan frekuensi detak jantung, yang membuat orang mudah tersinggung. Zhan Lao tersenyum dan melanjutkan. Dan lantai serta dindingnya dilapisi dengan cat ajaib yang dapat menyerap sebagian besar cahaya. Jadi tempat ini sangat gelap. Petik 2. Itu dia. Xiao Yan tercengang. Tapi dia lebih ragu. Mengapa leluhur tidak memberitahu saya tentang ini? Bisakah Patriark punya rencana lain? Petik 2. CZ. Leluhur apa? Petik 2. Oh, Patriark Klan Yao. Dia ingin menerima saya sebagai murid. Karena beberapa alasan lain dia mengubah saya menjadi magang. Haha. Kalau tidak saya tidak memenuhi syarat untuk memasuki kuil klan obat ini. Xiao Yan secara singkat memperkenalkan Zhan Lao. Anak laki-lakimu. Keberuntungan sangat bagus. Patriark Klan benar-benar menerimamu sebagai murid. Untungnya, Anda dan saya tidak magang. Kalau tidak saya akan kehilangan banyak uang. Zhan Lao tertawa dan tertawa. Lalu berkata dengan positif. Anak laki-laki Anda tidak boleh berpikir liar. Karena dia telah menerima Anda sebagai magang. Dia akan menganggap Anda sebagai penerus. Mengatakan bahwa tidak terlalu berlebihan untuk memperlakukannya seolah-olah sudah keluar. Bagaimana bisa ada konspirasi lain? Tanda tanya. Terlebih lagi, jika Patriark Klan benar-benar khawatir menamparkan anak Anda semudah menamparkan lalat, dan Anda masih perlu memainkan trik kecil ini, saya kira Patriark Klan Narkoba mungkin tidak tahu bahwa batu ini memiliki efek seperti itu. Lagi pula, tidak ada yang tahu kegunaannya yang luar biasa selama bertahun-tahun. Petik 2. Zhan Lao masuk akal. Xiao Yan tersenyum canggung. Merasa malu dengan hatinya yang dulu. Sedikit malu. Nah, jangan terlalu dipikirkan. Manfaatkan kesempatan ini. Jangan keluar jika tidak cukup. Setelah Zhan Lao meninggalkan kalimat ini, seolah-olah dia belum pernah melihatnya. Dan tidak ada suara. Orang tua ini berlari sangat cepat. Dan saya masih memiliki banyak pertanyaan yang tidak saya mengerti. Xiao Yan bergumam dengan ketidakpuasan dengan shock. Sebenarnya, saya sangat berterima kasih kepada Zhan Lao. Jika bukan karena tembakan Zhan Lao, saya tidak tahu caranya. Menatap lingkungan gelap lagi. Alis Xiao Yan mengerutkan kening dalam. Dia belum pernah menemukan tempat seperti itu tanpa musuh. Tapi itu lebih berbahaya dan menakutkan daripada musuh. Dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Batu aneh sialan ini. Diam-diam berpikir. Pikiran Xiao Yan menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Dan alisnya berkerut lebih dalam. Kegelapan yang tidak ada habisnya. Bangunan batu aneh yang mengganggu.
dan efek yang tidak diketahui yang dapat menyebabkan orang menghilang secara misterius, dan jejak jiwa yang mengambang di dalamnya tidak dapat dilihat. Semua ini membuat Xiao Yan berjuang, karena takut akan kecerobohan yang tidak disengaja lagi. Menggelitik tanda jiwa yang sangat tersembunyi itu. Dunia luar telah berubah dari bintang yang langka menjadi bintang yang cerah. Dan ekspresi semua orang yang menunggu di luar kuil hati yang bertanya telah berubah dari khawatir menjadi tenang. Tapi Xiao Yan, yang berada di lantai 2 Hall of Asking Mind, tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Hanya ada kegelapan tak berujung di sini. Dan itu sangat membosankan hingga menjadi gila. Dengan cara ini, Xiao Yan berjalan mengitari lantai 2 istana seperti orang buta selama 2 hari lagi. Dia tidak dapat menemukan tanda jiwa. Dan dia tidak tahu persis di mana dia berada di aula. Selain itu, dia tidak berani beristirahat atau bahkan berlatih. Karena dia tidak tahu apakah akan ada tanda jiwa yang berkeliaran dengan bebas. Atau jika mereka akan memprovokasi tanda jiwa kosong itu saat mereka berlatih. Mereka akan diserang oleh yang kuat. Memaksa, dia harus gugup sepanjang waktu. Hampir menyiksa Xiao Yan hingga mengalami gangguan mental. Kata si Cuan di antara alisnya tidak pernah dilonggarkan. Dengan jari-jarinya yang panjang, dia meremas alis yang sakit dan menggosok pelipisnya. Xiao Yan menghela nafas dalam-dalam. Tidak heran siapapun yang tetap tinggal aturan untuk waktu yang lama adalah pemenangnya. Saya masih bertanya-tanya, jika saya bersembunyi di dalamnya selama 10 atau 8 tahun sebelum saya keluar, saya menang. Sekarang sepertinya jika saya tidak mentransfer energi saya ke jejak penyerapan jiwa, saya khawatir tempat hantu ini tidak akan bisa tinggal sesaat. Bahkan jika hati sudah teguh, Anda tidak akan bisa untuk berdiri di lingkungan ini untuk waktu yang lama. Selain itu, di sini sangat aneh sehingga tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Petik 2. Itu tidak akan pernah berhasil lagi. Apa boleh buat? Xiao Yan menyilangkan tangan. 2 jari telunjuk berdiri. Berpikir di kedua sisi pangkal hidung. Dan api langit biru keabu-abuan di kedalaman matanya tercermin di jari telunjuk. Dengan kilau hijau dan hijau samar. Titik. Hah. Xiao Yan memindahkan tangannya dan menatap jari-jarinya dengan tatapan kosong. Sambil berpikir. Kemudian dia tiba-tiba menemukan bahwa ketika matanya menjadi lebih cerah, hijau kecil itu menjadi semakin cerah. Tanah dan dinding di sini menyerap cahaya. Jadi ada kegelapan yang begitu pekat. Tapi bagaimana jika itu adalah nyala api yang terus menyala? Sudut mulut Xiao Yan mulai tersenyum samar. Dan Chuanzi yang telah terkunci terlalu lama akhirnya terbuka. Jika diharapkan, tidak akan terlalu sulit di sini. Mata Xiao Yan melambai. Dan api langit biru keabu-abuan keluar dari hampir setiap inci tubuhnya. Terbakar. Seperti api unggun di bawah malam di pantai. Lingkungan Xiao Yan tiba-tiba menyala. Dan penglihatannya segera meluas lebih dari 10 kali. Suasana hatinya yang suram segera rileks dengan pemandangan yang luas. Tetapi nyala api di tepi langit biru sedikit. Gelisah. Tampaknya ada kekuatan misterius yang menarik cahaya kembali. Tetapi bahkan cat misterius itu hanya dibuat secara artifisial. Dan dapat menyerap cahaya lagi. Bagaimana bisa menyerap cahaya dan panas yang dipancarkan oleh api langit, yang disukai langit? Meskipun nyalanya agak halus, dengan cepat menjadi stabil. Seperti yang diharapkan, Xiao Yan sedang dalam mood yang bagus saat ini. Mengangkat sudut alisnya dengan ejekan diri. Saya sendiri disesatkan begitu saya melangkah ke lantai 2 Aula Wenxin. Saya selalu berpikir bahwa Aula Wuxin hanya berfokus pada jiwa dan pikiran. Selain itu, saya benar-benar melupakan api langit yang ada untuk bertarung dan memurnikan. Dan saya benar-benar bingung. Petik 2. Xiao Yan merasa sedikit pahit di mulutnya. Jika bukan karena tembakan Zhan Lao, kelalaian semacam ini yang seharusnya tidak terjadi akan merugikannya. Huang Quan. Dia menjulurkan lidahnya dan menatap aula yang belum pernah dilihatnya. Istananya sangat besar. Sangat besar sehingga tidak bisa melihat batas sama sekali. Atau bahkan jika Xiao Yan dibantu oleh Skyfire. Di lingkungan yang sangat gelap ini, dia tidak bisa melihat jauh. Selain itu, aula besar itu kosong. Kecuali kegelapan yang mengelilingi Xiao Yan selama beberapa hari. Hanya titik terang kecil yang melayang naik turun dalam kegelapan.
Mungkinkah itu tanda jiwa? Mata Xiao Yan menjadi cerah. Dan matanya tiba-tiba menjadi lebih panas. Mengharapkan titik cahaya dengan harapan besar. Merasakan kekuatan jiwa yang kuat yang terkandung di titik cahaya. Xiao Yan hampir mengatakan dengan pasti bahwa ini adalah tanda jiwa yang telah dia cari selama beberapa hari. Namun, dia belum pernah menderita sebelumnya. Dan meskipun tanda jiwa ini sudah dekat, dia tidak berani bertindak enteng. Sedikit mengernyit, Xiao Yan ragu-ragu bagaimana menyerap atau memicu tanda jiwa ini agar tidak menjadi gila. Cobalah dan Anda akan tahu bahwa hanya ada satu jejak jiwa. Tidak mungkin menjadi sesat seperti 5. Saya harap itu tidak disengaja. Xiao Yan mengerang sejenak. Dan akhirnya mengambil keputusan. Ujung lidah dengan lembut menjilat bibir. Dan retakan di bibir menjadi lembab dan segar karena sedikit kelembapan. Ketegangan hati Xiao Yan juga sedikit mengendur. Jadi dia tidak lagi ragu-ragu. Kekuatan jiwa menjaga kesadaran laut. Lalu mengeluarkan jejak. Dan menyentuh tanda jiwa yang redup. Jejak jiwa tidak merespon terlalu banyak. Itu hanya bergetar sedikit dan tidak ada gerakan. Sepertinya memikirkan masalah dan mengabaikan semua yang terjadi di sekitarnya. Sepertinya juga karena kekuatan jiwa Xiao Yan tidak cukup kuat. Penghinaan. Xiao Yan membeku sedikit. Tanpa daya menarik mulutnya. Tetapi hatinya lega. Tampaknya jejak jiwa di sini tidak dapat disentuh secara acak. Jadi itu akan baik. Setidaknya bukan karena sentuhan yang tidak disengaja di udara jejak jiwa itu berkeliaran bebas. Tepat ketika Xiao Yan berpikir seperti ini. Tiba-tiba, sekilas Yu Guang, tanda jiwa lain terbang ke arahnya. Dia sibuk berjongkok dan membiarkan tanda jiwa melayang di atas kepalanya. Lalu menunggu sampai jauh. Pergilah, ini telah memperkuat output dari kekuatan jiwa ke jejak jiwa ini. 1, 2, 3. Xiao Yan dengan hati-hati mencoba. Ketika kekuatan jiwa berubah dari jejak menjadi selebar jari. Ketika Xiao Yan merasa bahwa dia akan menjadi laba-laba yang berputar. Tanda jiwa yang redup bergerak. Tidak bergerak. Secepat kilat. Mata Xiao Yan menatap dengan waspada sesaat sebelumnya. Dan saat berikutnya muncul dalam pengetahuan Xiao Yan tentang laut. Saya tidak tahu bagaimana itu menembus penghalang jiwa yang berat yang diletakkan olehnya. Pori-pori tubuh Xiao Yan tiba-tiba berkontraksi dan keringat dingin membasahi punggungnya. Seluruh orang tampaknya telah terkena sinar matahari sepanjang hari. Untungnya, tidak seperti jejak 5 jiwa, yang terjerat satu sama lain dan menghancurkan masalah. Mereka hanya memiliki kekuatan kekerasan. Meskipun mereka memasuki laut kesadaran jiwa Xiao Yan, itu hanya berdiri diam sampai saat ini. Tidak terjadi apa-apa. Metode serangan jiwa dari pejuang bintang 7 sangat kuat dan tak terkalahkan. Tidak heran jika para leluhur secara khusus diberitahu untuk tidak menghadapi banyak jejak jiwa sekaligus. Tampaknya jika hanya ada satu, itu akan terjadi tidak menjadi gila. Menelan beberapa teguk air liur dengan susah payah, Xiao Yan menyeka keringat yang secara bertahap berubah menjadi sungai kecil di dahinya, dan menatap tanda jiwa. Xiao Yan tidak percaya bahwa tanda jiwa ini memasuki lautan pengetahuannya sendiri hanya untuk berkunjung. Xiao Yan segera memobilisasi kekuatan jiwa dan mengepung 3 lapisan di dalam dan di luar tanda jiwa. Setelah menunggu dengan tenang untuk waktu yang lama, Xiao Yan tidak dapat mengingat berapa kali dia menjilat bibirnya dan berapa banyak kaki yang dia injak. Jejak jiwa di laut masih begitu sunyi, membuat ilusi Xiao Yan lebih dari sekali. Jejak jiwa ini hanyalah jiwanya yang mengetahui laut. Bagian dari apa yang terjadi di sini. Bukankah orang ini akan mengandalkan pengetahuan saya untuk pergi? Melihat jejak jiwa ini, yang mungkin merupakan bom waktu, Xiao Yan tidak menginginkan mimpi sepanjang malam. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, jejak jiwa ini tidak dapat bergerak. Apakah Anda tidak ingin saya memberi Anda kebaktian 3 hari? Tanda seru, tanda seru. Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkannya. Dari ketakutan awal hingga ketidakberdayaan hari ini, Xiao Yan hampir gila. Yah, aku menghormatimu sebagai sesepuh dan memberimu pujaan. Xiao Yan benar-benar tidak punya cara lain. Memobilisasi kekuatan jiwa untuk memadat menjadi penjahat ilusi. Membungkuk di depan tanda jiwa. Ini tidak lebih dari terburu-buru mencari perawatan medis, atau bahkan lelucon.
Xiao Yan tidak memiliki harapan sama sekali. Tapi pemandangan yang mengejutkan muncul. Setelah seminggu memuja tanda jiwa, itu benar-benar mulai cerah. Secara bertahap seperti bintang. Apakah ini oke? Cahaya masih meluas. Tapi mata Xiao Yan lebih lebar dari sebelumnya. Dan aku tidak percaya pemandangan ini benar. Pertanyaan ini menanyakan apakah cetakan jiwa di lantai 2 Aula Hati ditinggalkan oleh Kaisar Bintang 7 dari klan Yao dalam berbagai periode. Jiwa adalah manifestasi dari sifat manusia. Mungkinkah ini pertanyaan pertama menanyakan jejak jiwa ini sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mengaktifkannya? Xiao Yan dengan cepat ingin memahami alasannya. Tapi masih ada sedikit kebingungan. Dunia yang luas ini memiliki sifat manusia yang berbeda. Bagaimana cara memulai? Apa yang terjadi jika gagal diaktifkan? Petik 2. Seharusnya tidak menjadi masalah. Bahkan jika Anda tidak dapat mengaktifkannya. Selama Anda benar-benar merawatnya. Anda dapat keluar secara otomatis setelah beberapa saat. Atau Anda akan diingatkan oleh saya sebelum saya masuk.